yang sudah harus dia keluarkan adalah 1.300.000. Apa itu tidak membebani saya menyelamatkan masyarakat yang membutuhkan, dan wajar dong saya mengambil 1% per harinya. Manusiawi toh? Ya nggak manusiawi lah. Tapi Bapak telah membebani. Maksud Bapak membebani dari mana? Bapak ini memihak sama siapa sih, Pak? Pak? Saya tidak pernah memihak, Pak. Lo Bapak di sini semua membawa acara, harusnya membenahi, Pak. Kok membenahi sih? Dong. Maksudnya saya tidak bisa lurus juga kalau melihat. Bisa. Bapak saya tidak merugikan kok. Saya tahu. Ini bisa diem nggak? Saya lagi nyatet nih. Oh maaf Pak Jarwo. Oh lagi belajar Bapak ya? ngapain sih, Pak? Nggak ngomongin. Maunya apa? Mau minjem? Sorry ya. Ini jadi pada prinsipnya saya melihat saudari Cipan ini tidak setuju dengan apa yang Bapak lakukan. Yang namanya rentenir itu pasti selalu akan ada pembelaan, merasa dirinya sebagai dewa penyelamat yang menolong seseorang pada saat itu membutuhkan. Ya. Dan memanfaatkan orang dalam ketermepetan. Itu maksudnya kondisinya tuh sangat-sangat memang Betul. mereka butuh. Akhirnya Tapi Bapak masuk celah di situ. Mempergunakan. Mereka tidak berpikir panjang. Lo bukan masalah berpikir panjang. Saya jatuh di situ sebagai seorang angel. Kalau memang Bapak orang Angel yang baik, apanya? Angel penyelamat lah. kalau memang Bapak orang baik, kenapa Bapak nggak pinjemin aja? Nah. Lo saya kan udah pinjam. Katanya orang kaya banyak uang Lo itu jelas orang kaya. grendel-grendel. Tapi Anda masuk dagang di mana-mana, Anda perlu Pak, kalau urusan rumah tangga Ya tapi di kan rumah aja untungnya deh, Pak. nggak usah segitu banyak dong. Kalau urusan rumah tangga di rumah aja deh. Ini siapa yang urusan rumah tangga sama dia? Siapa? Suaminya bukan? Bukan. Sorry ya, saya punya bini kayak begini, saya mau. Gak jelas lah saya mau. Tenang. Ibu jangan nuduh sepihak, Bu. Bapak memberi iming-iming di awal seolah-olah tidak perlu Tapi apa-apa saya punya syarat. uang, saya membantu masyarakat yang membutuhkan dengan agunan 1% Bapak. cukup. Ini digeblok-geblok uangnya pusing. Enggak, kalau uang kan nggak pusing. Uang Kan nggak ada pusing. orangnya Pak Iya. Gampang. Anda tuh Mana ada begitu. Anda jangan deket-deket saya. Loh, yang deketin saya siapa? Anda kan? Takut keinjek, agak jauh. Tinggi sombong. Apa? hei itu duit siapa? Oh. Eh, Saya ini bukan rentenir tapi pelupa. bukan pelupa, Bukan pencopet pelupa, itu emang namanya. Maksudnya 1% satu hari itu udah Itu kan keterlaluan, wajar, Pak. Saya tidak merugikan Bapak dia. keterlaluan, mendingan ke saya satu hari itu cuma 0,5% lebih murah dibanding ini Bapak. nih. Tetap aja hitungannya sama juga kan 0,5%. Oh. Ya tapi kan Cuman lebih beda murah. sedikit. Ibu, ya ampun kenapa nggak bilang dari dulu? Bapak bunganya ceban, misalkan pinjam setia, bunga lu ceban, bunga gue cuma goceng. Goceng. Wah, murahan sih. Murahan saya. Ya, tapi tetap aja kan Anda minta keuntungan kan? Tapi kan gedean Anda untungnya. Loh, Anda itu lebih kan saya rakus. cerdas. Cerdas Wah, dari ini mana? ini rentenir agak murah nih. Nggak sama juga. Kan bunga saya nggak sebesar dia, Iya, Pak. lebih rendah, Pak. Nah, Sama aja dia udah dua-duanya Iya, rentenir. sama, Deng. Iya. Iya, Bapak nih sama. gimana sih? Bapak ngebelain siapa sih sebenarnya? Tidak Rentenir boleh juga. yang namanya kalau Tapi meminjamkan saya bisa uang itu. saya bisa ditawar. Kadang-kadang kalau nggak punya uang ya udah bunganya 2.500 juga saya terima, Pak. Hah? Saya juga Ini bisa bagus. begitu. Bagus ini bagus. Oh, Sama aja kamu dua-duanya sih. juga dia rentenir. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Yeah, baby, give me one more night. Yeah, baby. Menurut aku rentenir tuh apa banget gitu. Gimana sih? Kayak Menurut lu gimana? kalau menurut aku mereka tuh kayak sosial perintah darat gitu loh. Nah, kan? Lu juga apa? Kayak ada aja, kayak mereka tuh kayak alasannya ada aja. Enak aja lu. Adalah bagaimana orang yang meminjam kepada rentenir, dia tuh tahu aturannya seperti itu, tetapi pasti akan memberatkan dirinya. Tetapi kenapa dia tetap aja meminjam kepada si rentenir itu? Mungkin saya walaupun nggak punya pengalaman, tapi mungkin Pak Jarwo bisa memberikan masukan. Silakan, Pak Jarwo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rentenir kan hanya di Indonesia. Yang disuruh bicara itu Anda apa saya? Nama Anda itu siapa? Jarwo Kuat. Pak Hah? Jarwo, ya. Hah? Saya tanya. Pak Jarwo tenang. Belum apa-apa udah bikin emosi orang aja. Jangan. Saya nggak ada alatnya, kok bikin? Ya. Maksudnya membuat saya emosi. Emosi. Buat siapa? Buat saya. Saya nggak ngirim. Jadi rentenir itu hanya di Indonesia, Pak. Ya. Sebelum Perkenalkan Pak Denny. Ya. saya di Malaysia, Singapura. Saya. Namanya Ahlong, Pak. Ahlong, siapa Ahlong.
Along itu apa? Ya, sebutan seperti di rentenir. kalau di Malaysia. Di Amerika tuh payday. Payday. Ya, Oh. Jepang itu apa ya? Screen apa ya? Screen. Screen. Nah itu repot Pak kalau kita nunggak tuh suka teriak-teriak rentenirnya. Oh. Pak Denny belum bayar depan rumahnya Pak. Sengaja dipermalukan. Masa bodoh. Nggak dibuka celananya Pak, dia cuma diomongin aja. Iya, tapi kan dimalu-maluin maksudnya. Jangan nggak ditangkepin, dibuka jangan ininya. ditangkepin. Oh, jadi. Ini aja. Jangan tangkepin katanya, kata Pak Jarwo. Mau saya ngambil mangga. Jangan tangkepin kalau itu. Nah mereka kalau di luar banyak kerjasama Ya dengan Allah, tolongin kriminal Pak. kriminal Ini, Pak. ya Allah. Seperti mafia. Ini makhluk apa sih ini? Gitu jadinya Pak. Udah, Udah, mereka banyak kerjasama. Udah belum? Udah belum? Dicatat aja, ntar aja bacanya. Ini sekarang Pak Jarwo nih. Meng. Saya dari aliansi cowok asik doyan kue klepon. Disingkat apa tuh? Al Capone. Woi. Sudah Pak Jarwo. Belum. Baru memperkenalkan diri, Komeng. Oh ya. Silakan Pak Jarwo. Sebelumnya saya kurang percaya dengan adanya rentenir itu, Pak Denny. Betul. Nah, ada kata-kata tanpa jaminan. Ya, tanpa jaminan. Dulu saya pernah meminjam ke rentenir tanpa jaminan. Betul. Ya. Dikirim, dikasih saya uang palsu. Bapak kok bisa sampai nggak percaya kepada rentenir bahwa rentenir itu akan membantu? Setelah saya mengenal Pak Bopak ini, saya bisa percaya, Pak Denny, Bahwa rentenir itu makasih. bahwa rentenir itu memang menolong Ya. orang-orang yang butuh akan kasih sayang, Pak Denny. Betul. Kenapa butuh kasih sayang? Oh iya dong. Karena rentenir itu mengerti dengan perasaan orang lain. Iya, makasih. seperti kata Pak Bopak tadi. Ya, Pak betul. Bopaknya. Nah, mulai dari situ saya selalu yang namanya meminjam uang ke rentenir, Pak Denny. Nah, kemudian saya tidak mau meminjam ke Bopak. bukan Kemana dong? ke Bopak. Iya. Istri saya sangat mendukung saya minjam ke rentenir, Pak Denny. Maksudnya Bapak terus karena udah ngasih tahu ke istri, Betul. makanya Bapak tetap minjam ke rentenir karena Bapak tidak mau Biasanya minjam kan ke bank orang-orang konvensional. Biasanya orang-orang kan minjem ke bank konvensional. Iya. Tapi berhubung di bank konvensional itu kasirnya atau tellernya itu Tellernya. cantik-cantik, Nah. maka saya disetujui pinjam ke rentenir, Pak. Loh, Karena kok takut alasannya? cemburu, takut istri saya, Pak. Oh gitu. Gitu, Pak Denny. Bohong, Pak. Bohong kenapa? Ya orang muka Bapak begitu mana ada yang mau juga. Barangan aja kalau ngomong. Bapak juga sih kelewatan sombongnya. Lagi muka begitu belagu main bank. Pacul. Anda tuh ngaca tuh di kobokan. Sorry ya, saya nggak pernah ngaca. Saya nangis kalau ngaca. Kenapa ya saya juga suka minjam ke rentenir? Karena bunganya kecil, Pak Denny. Terus? Istri Bapak tadi di rumah Bapak. Enggak, udah ditinggal itu jauh-jauh istri saya udah. Nah kok istri tinggal? Enggak. Dia Ini itu udah pokoknya- lompat beda lagi cerita. Tadi Ini urusan apa Enggak. nih, istri? Istrinya dilompatin. Enggak. Ini masalah istri udah saya tinggalin udah. Oh Nggak jadi boleh. cerai, Meng. Bapak cerai. Ninggalin istri kan berarti Bapak cerai dong. Bukan cerai, Pak Loh, Denny. kenapa Bapak ninggalin istri Bapak? Udah saya indahkan, udah saya pergi udah. Ya itu cerai namanya. Cerai. Bukan istri saya, cerita istri yang tadi itu. Oh, Bapak punya istri lagi? Enggak. Yang tadi gimana sih? Nggak ngerti saya. Aduh. Tadi kan saya cerita tentang istri saya minta persetujuan istri. Kesannya memang Pak Jarwo ini lebih mendukung ke rentenir. Kalau Yuki, Saya sebenarnya dari tadi tuh nggak ngerti gitu loh, maksudnya intinya dari pembicaraan kakek ini apa? Ya Allah kakek. kok kakek sih? Kalau intinya dari pembicaraan kakek ini udah tidak mempunyai inti. Semuanya udah mati. Semuanya gitu. udah mati. Iya. Kalau yang tadi aku nangkep sih dari Bener-benernya Ya, kamu kok kayak polisi main nangkep aja? oh enggak, maksudnya apa yang saya rangkum dari pembicaraan Emang saya tadi, pencuri Bapak. ditangkap? Apaan sih? Siapa Ayo. juga yang mau nangkep? Ih, pede banget. Pokoknya aku nggak setuju gitu sama pembicaraannya Pak Jarwo. Pak Ya. Jarwo kayak cinta mati gitu sih sama rentenir. Ya mereka tuh bisa menolong orang yang sedang kesulitan seperti saya ini. Kalau di bank, waduh jaminannya macam-macam. Yang namanya sertifikat, BPKB. Tapi Agunannya kalau mesti rentenir jelas. cuma 1 jam selesai langsung dikasih uang. Langsung saya kirim.
Ya tapi kan dengan bunganya banyak, macam-macam. 1%. Oh maaf, Ya, satu sebelumnya hari. saya belum memperkenalkan diri Oh saya. silakan. Oh ya. Saya Yuki Kato, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya. Ya, mewakili siapa Yuki? Saya dari Dara Kalem Selalu Terlihat Imut. Oh, disingkat? Disingkat Dalam Selimut. Oh. Sebenarnya saya mau sharing aja sih di sini. Saya sebenarnya sangatlah anti sekali garis bawah, underline, di bold, di font 100. Sobek aja sekalian kertasnya. Pokoknya Hashtag, gede hashtag. banget. Kayak segede papan spanduk billboard. Kayak saya anti keras Tuh udah mah. sama rentenir. Tuh, dia ngambek banget billboardnya aja. Billboard gitu. Berarti dia marah itu tuh. Penuh dengan penekanan. Iya, betul. Begitu. Karena menurut aku rentenir tuh apa banget gitu. Gimana sih? Kayak Menurut lu gimana? kalau menurut aku mereka tuh kayak semacam lintah darat gitu loh. Nah, kan? Gue juga apa ya? Kayak ada aja, kayak mereka tuh kayak alasannya ada aja. Enak aja lu. Pertama, Loh. apa? Ya, dengerin ya. Apa ya? Gua itu Ya. senang dengan yang namanya rentenir. Ih, bau. Terus udah gitu, rentenir tuh selalu memanfaatkan keadaan. Kayak mereka tuh selalu cari peluang dalam kesempitan atau enggak kayak nyari peluang kayak dalam kesusahan orang-orang. Iya. Padahal kita semua kan. Yuki, Aku enggak kuat lanjutin. please. Ya, Kasih bunga. aku enggak bisa. Takutnya jatuh mau dituntun. Hey. Karena sebenarnya saya Please don't cry, baby. I memberi apa sih namanya? Memberi gift. Give. Oh ya. I give your flower. Flower. You gave. Yes. Tapi you just did it now. Oh. Kalau gave tuh past tense. Yes. Gimana sih sosok bahasa Inggris tapi nggak ngerti tense? Makanya sekolah. Tua. Oh Sekolah. no. Oh no. Bahasa Inggris nggak No, I don't want your flower. You want? No, I don't want. You want myself? You want myself. Itu I lebih don't want. Please. No. Kamu aja nih ambil. Aku nggak mau. Ya, nggak mau juga mau. lagi. No, I don't want. Because you love rentenir, I'm not. Oke. Please, uncle, please. Tidak semua. Kok jangan lagu gitu? Lagu sedih. Tapi jangan dangdut Oh, nah. jangan dangdut ya. Jangan dangdut. Langsung ini ya. Lagu barat dong, Lagu Pak. barat, lagu barat. Lagu yang sedih itu. Oke. Love me keder, kamu love with you. Kok jadi serem begitu sih, Pak? Love me tender. Horor. Love me tender. Me tender. Horor. Love me tender. My way. My way. Apa sih grandpa dari tadi mau ngomong nggak jadi-jadi? Aduh, grandpa. Soalnya ya, kalau menurut aku balik lagi ya Pak tentang rentenir, kayaknya mereka tuh kayak take advantages from like small people gitu deh. Tapi kan banyak, bukan small lagi itu sih. Enggak small people, I mean like the rakyat kecil. Iya. Yes. Kan banyak rakyat kecilnya. Iya emang banyak, tapi makanya mereka tuh kayak memanfaatkan Jadi harusnya keadaan gimana rakyat keinginannya kecil. seperti apa? Kayak contohnya. Contohnya apa contoh? Iya ini yang saya alami sendiri ya. Saya sampai sekarang masih nggak relasi sebenarnya sama adik saya. Oh. Jadi kayaknya adik saya rentenir sih. Oh, Jadi adek kamu rentenir. kayaknya. Jadi kan gini, waktu itu aku minjem uang ke dia. Iya. Aku inget banget waktu itu hari Rabu dan itu aku minjem uang 250.000 soalnya aku lagi nggak ada uang, aku malas ngambil uang. Terus abis itu dia minjemin ke aku. Nah hari Minggu aku ditagih. Terus aku bayar kan 250.000 seperti yang aku pinjam sebelumnya. Terus dia bilang, kok 250? Nggak segini. Terus aku bilang, loh emang berapa? Orang gue minjem cuma 250. Terus dia bilang, enggak 500. Loh kok naik? Gue tuh udah sengaja ngasih lo 250. Gue empat-empatin uang jajan gue nggak pergi semua segala macam supaya nanti pas gue tagih gue bisa dapat double dari lo. Itu adik kamu.
Iya, berarti dia rentenir kan? Jadi otomatis Kakak. saya benci banget sama rentenir. Kakak, Kamu Adik? adeknya? Kamu adeknya? Adik, apakah itu kamu? Supir lo, supir. Ada dari mana? Terus udah gitu Om, kalau menurut aku rentenir itu banyak banget Ya, kayak macam-macamnya. Yang Anda tahu apa aja? Pertama ada rentenir yang oh my god aku kesel banget sama yang ini. Jadi kayak mereka bilang kalau mereka tuh kayak suatu yayasan gitu, tapi sebenarnya actually kayak mereka tuh rentenir gitu. Tiba-tiba kayak maksudnya tetap mereka ada tuh berkedok bunganya. di nama itu. Iya, oh my god, you can read my mind. Iya, bener banget. Saya bisa dong. Iya, bisa banget. Terus habis itu ada juga yang namanya pengijon. Tahu nggak? Pengijon. Iya, kalau yang pengijon itu ini lebih kasihan lagi sih sebenarnya. Kenapa? Ini kayak lebih ke petani. Terus Lalu apa lagi? Oh my god apa lagi? oh my god. Terus habis itu ada lagi. Kalau ini namanya Bang Tongol. Gimana sih? Tongol, jadi tiba-tiba banknya suka nongol gitu. Tapi kan Nongol di hadapan Anda. Bang keliling, Pak, bang keliling. Yang orang bawa buku datang Bang itu Didel kan. itu. Iya, yang kayak di pasar-pasar gitu loh. Kredit. itu Kredit kredit itu ya dong. namanya? Kreditan. Tapi kan itu dia jual Bapak-bapak barang. sering ya? Oh iya, kan saya kan direkturnya. Itu mukanya kreditan. Ya, Kang Denny. Hasil. Makanya harus dilunasin, jangan ditarik melising itu muka. Kang Denny, Pakai mobil. maaf, emang ada bang kayak gitu. Jadi dia nawarin uang. Dia nawarin uang atau barang? Kalau yang kredit kan dia bawa-bawa karena dia nagih. Tapi yang bang, ada uang juga iya selain bang barang. Tongol ini dia nawarin uang. Bang apa namanya? Bang Tongol. Itu kan dia disebut Bang Tongol. Oh, Bang Tongol namanya. Tongol. 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 Yang dibalik lu, Pak. Iya. Lontong dong. Longto. Tapi saya nggak mau minjem ke rentenir lagi, Pak. Kenapa? Dalam agama itu nggak boleh, Pak. Betul Dosa, itu. Pak, dosa besar. Karena Tadi kalau- situ ngedukung rentenir gimana sih? Bapak nggak Tahu konsisten. gimana sih kok labil banget sih Grandpa? Ya rentenir itu banyak cerita-cerita sinetronnya bagaimana matinya seorang rentenir misalnya seperti apa itu. Rentenir mati melintir. Ada tuh. Mentir. Ya, hati-hati loh. Pak Bopak hati-hati Pak Bopak. Ntar Jangan arah-arah begitu. Lintah betul. darat mati berkarat. Ada gitu. Ini kan cuma dialog, nggak sampai serius kok. Tapi Anda Itu sudah cerita- niat tadi bantu Ya dengan Allah, cara ada ke arah sono. mencekik. Ini kan cuma membahas doang masalah rentenir, kok Nih. mati? Rentenir sombong mati gosong. Ah. Iya. Bahas makalah lain lagi dah. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Mengatasi masalah. Kembali lagi dia akan mengatasi masalah tanpa solusi. Saya yakin sekali ini pemirsa di rumah juga yang ada di sini teman-teman semuanya pasti pernah di handphonenya itu ada penawaran ya. Menawarkan untuk peminjaman uang dari 5 juta atau dari Betul. 10 juta sampai dengan 300 juta. OMG iya aku itu banget. OMG bener-bener. Parah. Iya. Parah. Ini kan paling sering tuh ya dapatnya dari handphonenya itu. Itu kalau itu masih mending, mungkin agak terganggunya hanya di masalah di SMS. Tapi yang jadi masalah sekarang ini, teman-teman dari bank-bank konvensional saja sudah mulai menawarkan. Orang kita nggak mau pinjam gitu ya. Dia itu menelepon kita untuk memberikan pinjaman. Bapak terpilih. Biasanya begitu. Itu membuat kebanggaan untuk kita. Bapak terpilih. Bapak terpilih untuk mendapatkan pinjaman segini-segini. Sekarang kalau kita tidak butuh, untuk apa uang itu kan? Saya mau tanya dulu sama Cipan ini, gimana Cipan menurut Cipan? Saya tuh dari tadi menganalisa Yuki ya, Pak. Yuki. Bapak coba lihat gerak-geriknya. Dia kan sebenarnya anak yang sangat manis, sangat cantik. Tapi Bapak lihat ada keanehan-keanehan di dia ya, sih? Ini karena rentenir, Pak. Kamu Dia jangan melihat dari orang yang atraktif, Bukan. terus Masa sih? aktif gitu, masa sih? Makanya dia ngomong nggak stabil. Ini saya bisik-bisik biar Yuki nggak denger ya. Enggak, soalnya dia tuh banyak kayak OMG yang gitu-gitu Pak. Itu karena jiwanya tidak stabil dan ini karena rentenir. Anda ngomongin dia sama juga ngomongin saya. Nah, Ya, langkai dulu mayatnya dia. Langkai dulu mayatnya dia. Asik, kakek ngebelain. Saya kasihan Pak sama kenapa? Yuki Kok Kato, kasihan dia kasihan. sendiri merasa gembira kok. Ya karena dia nggak stabil. Ingat Pak karena rentenir. Itu dia beneran tadinya tuh dia nggak kayak gini. Ini kelamaan di gang kali ya ngomongnya gitu ya. Itu dia kenapa saya sangat OMT, menentang. OMT. Kok MT? Orkes Melayu Tirta Gangga.
Bapak, itu dia kenapa akhirnya saya bergabung di Dengan? anti rentenir korban kreditan atau disingkat AR Kobokan. Saya ingin menyelamatkan orang-orang seperti supaya tidak ada Yuki Kato lainnya, Pak. Aku mendukungmu. Tuh kan Bapak. Kamu dijatuhkan. Ngapain ngedukung dia? Oh tadi kamu apa sih emang? Lebih baik minta bantuan sama opa kamu itu. Loh kan dia kan sama rentenir, aku Dia- nggak sama rentenir. Dia nggak suka rentenir, Dia tuh benar. punya trauma yang mendalam terhadap rentenir. Makanya Bapak bisa lihat kan tadi ada billboard yang gitu-gitu. Oh my God. Iya. Tante kenapa sih sensi banget kayak sama aku? Bukan. Dipanggil Tante itu udah nggak sen. Hei, itu dipanggil opa. Tante. Dan saya akan mengejawantahkan, Pak. Banyak sekali kasus-kasus ini di file-file saya. Nesih Fufilawati. Hanya karena 300.000 rupiah, Pak. Dia berhutang kepada rentenir. Jadi seringkali rentenir itu melakukan kekerasan untuk menagih utang kepada orang yang memang biasanya memang tidak bisa bayar. Kenapa? Karena uang yang mereka miliki sibuk untuk bayar bunga. Gimana pokoknya mau kebayar? Kemudian ada lagi seorang pembantu rumah tangga masuk penjara gara-gara terlilit hutang rentenir. Karena bingung bayarnya gimana, itu dia berhutang sampai 16 juta rupiah. Kenapa dia di penjara? Karena dia akhirnya nyuri barang majikan. Ada lagi yang rumah tangga retak harus bercerai karena masalah rentenir. Karena si suami ya mungkin penghasilannya pas-pasan atau kurang cukup, akhirnya istrinya memutuskan untuk berhutang kepada rentenir untuk biaya sekolah, untuk biaya makan sehari-hari. Sampai akhirnya karena tidak bisa membayar, setiap hari rumahnya didatengin sama rentenir, Pak. Makanya akhirnya karena suaminya tidak tahan, dicerailah Istrinya. Kemudian ada juga banyak sekali kasus-kasus yang peminjam akhirnya takut pulang ke rumah karena ditungguin sama rentenir. Iya. Banyak juga rentenir melakukan tindak kekerasan. Jadi rentenir itu betul-betul menyiksa. Ya, Yang menyiksa dari mana rentenir? Itu tadi. Kita Sekarang balik saya lagi. tanya sama Bang Bopak, Iya. kalau orang yang berhutang kepada Anda tidak bisa membayar, apa yang Anda lakukan? Oh, saya tidak akan melakukan hal yang negatif. Apalagi sampai mengirim debt collector. Enggak saya. Terus? Oh, saya akan mengirim penasihat keuangan saya. Saya memberikan nasihat, solusinya kayak begini gitu. Itu hanya fitnah sesaat itu. Kalau saya nggak bagian dari itu. Jadi Bapak nagihnya gimana? Lo saya lagi baik-baik, saya kirim penasihat Anda kan keuangan saya bayar lihat debt pembukuannya collector. yang pas. Ibu, bulan ini ibu nggak bayar. Nanti ibu bunganya bisa naik lagi 1%. Nah ibu itu takut kan? Langsung bayar yang 1%-nya kan gitu. Ya Tapi- kenapa Bapak nggak kurangin aja bunganya? Anda Loh, jangan saya nggak bohong. kerja dong, saya rugi. Saudara Bopak, Iya. Anda kan untuk menagih itu Anda membayar yang namanya debt kolesterol. Itu kan kolesterol? Yang suka nagih-nagih itu. Debt collector, kolesterol itu bubuk. Saya habis ini mau ke rumah sakit, Pak. Ronsen aja Ronsen. Oh iya dong. Iya betul. Orang kaya kegiatannya kan ngecek mulu. Iya. Kalau menurut Cak Lontong gimana? Baik, saya perkenalkan diri dulu. Iya. Dari Saya mana? Cak Lontong, salam lember. Saya dari Tampan, duit bejibun, kok nggak habis-habis. Waduh, disingkat apa tuh? Tambun eksis. Wih. Jadi begini, di mata kita, di masyarakat, di pendengaran kita, yang namanya pinjem, hutang, kredit, itu sama. Hutang? Hutang, pinjam, kredit itu sama. Tapi secara filosofi itu berbeda. Itulah yang membedakan mana posisi bank, mana posisi keluarga, mana Sama posisi individu, teman, ya. mana posisi rentenir. Begini, pinjam, Pinjam. apa bedanya dengan hutang? Apa bedanya dengan kredit? Kenapa ada istilah pinjam, ada istilah hutang, ada istilah kredit? Kadang-kadang kita menggunakannya secara sembarangan. Saya pinjam uang deh, maksudnya hutang. Iya. Dan Bedanya apa? Pinjam itu harus mengembalikan. Iya betul. Utang itu harus membayar. Iya. Kredit itu harus mencicil. Iya betul. Hutang yang dicicil itu namanya kredit. Iya benar. Pinjam
tidak harus membayar karena bisa barang. Oh yang Hutang itu harus membayar, bahkan dalam bentuk budi pun. Nah, jadi beda. Makanya kalau kartu kredit itu biasanya apapun alasannya menggunakan kata istilah cicilan. Entah itu cicilan 0%, cicilan 6 bulan. Tapi ada juga kartu kredit yang cash is the best lah maksudnya. Itu prinsip membayarnya, tapi tetap saja cicilan minimum disebutkan di situ. Ya, dulu sampai sekarang saya ini orang yang paling tidak suka dengan rentenir. Karena saya tahu sendiri betapa kejamnya rentenir. Kenapa saya tahu sendiri? Iya. Karena saya dulu melakukan itu. Oh, Anda dulu rentenir. Bukan melakukan praktek-praktek yang kata orang rentenir, padahal saya enggak. Loh, gimana Anda tidak menyadari kalau Anda seorang rentenir? Kalau rentenir seperti Bopak, Ya. 1% bunganya per hari. Iya. Sebulan 30%. Ya. Saya enggak. Gimana? Hanya 1 bulan hanya 1%. 1 bulan Hanya 1%. Tapi iya sama. Tapi dengan syarat saya tidak mau minjemin, dia hanya bayar 1%-nya doang. Oh, itu lebih sadis. Lu itu malak namanya, malak. Lebih sadis itu. Lu preman. Nah, makanya saya berhenti. Lebih baik saya dong. Makanya akhirnya saya ingin membantu lingkungan, saya bikin simpan pinjam. Bagus kalau simpan pinjam sih. Jadi sistemnya gimana tuh kalau simpan ya pinjam? warga saya wajibkan untuk simpan, terus jadi saya pinjam. sama Kan aja itu. Kan bagi-bagi tugas, Pak. Kalau nyimpan semua terus siapa yang minjem? Mikir. Ya bukan masalah mikirin lama-lama. Itu kan efek samping dari mikir. Berikutnya, kenapa rentenir utang piutang yang tidak jelas seperti ini berefek atau berisiko tinggi? Karena penyelesaiannya juga nggak jelas, Pak. Kalau bank itu jelas. Ada garansi. Aturannya jelas, kalau Anda tidak bisa membayar dalam waktu sekian, sanksinya gini seperti ini sampai ada agunan yang dijaminkan dan itu nanti sampai batas waktu tertentu ini pihak pemberi utang itulah yang akan melelang dan sebagainya jelas. Tapi kalau rentenir enggak, makanya tadi disebut suka ngirim apa? Debt collector sampai terjadi yang meninggal disiksa itu kan. Kan debt collector ini sama-sama manusia tapi paling susah kita ngadepin loh, Pak. Kalau kita sama orang biasa, jujur itu kan lebih baik. Tapi kalau sama debt collector jujur malah nggak baik. Loh gimana? Bagus tapi saya itu sering, Pak, didatangi debt collector tanya, Cak Londong. Padahal saya sendiri yang ditanya. Dia nggak ngerti kalau saya Cak Londong. Saya bilang, oh sedang pergi, Pak. Tolong bilangin ya, utangnya belum dibayar. Itu kalau saya bohong. Tapi begitu ketemu Cak Londong, ya saya sendiri dimaki-maki. Jujur malah dimaki-maki saya. Bohong malah aman. Dengan background yang seperti itulah saya melakukan survei, walaupun ini survei. Surveinya gimana? Ada 100 orang yang punya utang. 85 utang pada rentenir. 15 utang pada bank. Iya. Beda ini ya. Yang 85 yang saya heran. Kalau yang 15 berarti sudah tahu informasi dia utang pada bank. Yang 85 saya kejar nih. Kenapa? Maksudnya utang pada rentenir itu pada siapa? 65 pada rentenir. Iya. Yang 10 kepada saudara. Yang 5 kepada bank. 85 tadi kan semua utang pada rentenir. Iya. Itu ternyata 65 pada rentenir. Iya. Yang 10 kepada saudara. Yang kelima pada bank. Kok bank lagi? Berarti ada 20. Enggak, yang 10 itu kan saudara. Saudaranya itu rentenir. Ya saudaranya rentenir pasti. Terus pertanyaannya, kenapa pinjam pada rentenir? Karena ini yang aneh nih. 100 orang yang saya tanya, kenapa dia pinjam pada rentenir? 80 karena suka pada pinjam pada rentenir. Yang 20 karena nggak suka pada rentenir. Ngapain kalau nggak suka dia masih minjem? Lah masalahnya rentenirnya yang suka pada 20 orang ini. Jadi dipinjemin. Sama aja kalau gitu. Nanti kita akan teruskan setelah yang satu ini. Mengatasi masalah tanpa solusi. Siapa ya, Bapak? Salam pemirsa. Siapa duluan nih? Ya saya. Ya selamat malam pemirsa, bersama saya Jarod Fuad dan rekan saya Komeng dalam Breakdown News. Berita pertama.
sebelum yang kedua. Iya. Anda ingin menyentuh awan? Seorang pria asal Henan ini dapat mengabulkan permintaan Anda. Ya, seorang pria yang tidak diketahui namanya tersebut merakit sebuah mesin pembuat awan. Melalui mesin yang dibuatnya itu, ia mampu menggabungkan helium dengan cairan berbusa. Awan gelembung pun dihasilkan dari mesin itu. Mana awannya? Tuh, ini awan. Ngomong. Dia yang ngasih tahu itu awan. Nggak usah dikasih tahu, saya juga tahu tuh gambar awan. Takutnya Ngomong! nggak takutnya sangan orang apa? Nggak usah ditakut-takutin, udah. Bang, jangan ribut, jelasin awan. Pria Bos. asal Henan itu juga membuat cetakan awan. Ah, Berbagai macam bentuk awan akan dihasilkan dengan mesin ya. itu. Yang diletakkan di bagian atas mesin, ada yang berbentuk seperti awan, terus burung, dan berbagai macam lainnya. Walaupun hanya terbuat dari gelembung, tiruan awan itu bisa terbang lebih dari 100 meter di udara. Tidak jarang pula masyarakat Cina yang tertarik untuk mencoba alat itu, khususnya anak-anak. Nah, Anaknya siapa? anaknya orang banyak. Nah, mungkin dari panelis ada komentar tentang gambar ini, silakan. Ini mesin pembuat awan kayaknya, Pak. Iya betul. Tadi kan saya ngomong begitu. Mesinnya dijual nggak? Oh dijual, kalau adik mau nanti saya. Aku mau ya satu. Tenang, nggak usah bayar. Harusnya kampungnya bapak beli mesin ginian. Jadi ada hujan. Kan Oh. di sana banyak asap. Oh di Riau ya? Kan baru. Iya, Pekanbaru itu ibu kotanya Riau. Ini orang kan nanya asapnya Rio ada bukan di- baru. Iya. Coba, Yang milih partner sebaca berita siapa sih ini? coba. Apa yang dicoba? Dilanjutkan. Nah ini salah satu orang-orang yang kreatif menciptakan awan. Udah Saya dari juga luar. kreatif, Bikin apa? bisa menciptakan awan. Hah? Awan yang bisa ngobrol. Awan Awan apa gitu. itu, Pak? Awan cara. Wawancara. Kita ini ngeledek nih. Awan. Ayo terus. Awan, Awan. yang bisa ada di mulut. Sariawan. Pak, Awan yang udah nggak ada. Awan apa? Awan rahum. Berita selanjutnya. Enggak. Ya, ya. Seorang mahasiswi Texas State University diskors untuk mengemudi. Setelah DWI menangkapnya dalam keadaan mabuk saat mengemudi dan dia menolak mengikuti tes breathalyzer. Setiap perusahaan biasanya memberikan cuti kepada para pegawainya. kok nggak nyambung Umumnya ya? cuti yang diberikan Eh. adalah cuti. Sambungannya bukan itu. Itu halaman berikutnya. Emang koran. Cuti yang diberikan Yang adalah nggak nyambung nggak? Anda bacanya halaman 1 tapi gambarnya ke halaman 2. Coba lihat itu. Masalah SIM, masalah SIM. Ini masalah SIM. Bapak nih yang bacain. Ya elah. Namun wanita yang bernama Tara Monroe ini menemukan cara baru untuk berkeliling setelah surat izin mengemudi yang dia miliki dicabut. Nah ini akibatnya ini. SIM-nya dicabut, akhirnya dia berpergian. Sakit nggak, Pak? Ah? Waktu dicabut sakit nggak? Enggak, orang SIM kok. Emangnya bisul dicabut? Bulu, Pak. Yang Namun di belakang. wanita yang bernama Tara Monroe ini menemukan cara baru untuk berkeliling setelah surat izin mengemudinya yang dia miliki dicabut. Tadi kan saya udah ngomong begitu. Siapa ya, Bapak? Udah tadi ya, Bapak udah ya, dibaca ya. Lanjut jangan. Orang emosi dia ketawa-ketawa. Enggak boleh begitu. Baca lagi, baca Lanjut, lagi. lanjut. Baca. Setiap Berita selanjutnya. Setiap perusahaan biasanya memberikan cuti kepada para pegawainya. perusahaan di Jepang nih, Umumnya iya. dia kan orang. Ya nggak usah disautin. Orang baca berita mah ngobrol lama. Saya ulangi. Perusahaan di Jepang. Boleh. Setiap perusahaan biasanya memberikan cuti kepada para pegawainya. Ini dulu biar Umumnya- tahu. Perusahaan di Jepang. Allahu Akbar. Perusahaan di Jepang akan memberikan cuti kepada karyawan yang sedang patah hati. Nah, Setiap perusahaan biasanya memberikan cuti kepada para pegawainya.
Umumnya cuti yang diberikan adalah cuti karena melahirkan, sakit, atau sekedar untuk liburan. Hamil juga, Pak. Ya. Oke, saya lanjutkan. Ya. Namun wanita yang bernama Tara Munro ini menemukan cara baru untuk berkeliling setelah surat izinnya dicabut. Balik lagi. Ya. Ini PA nih orang nih. Cuti, ini masalah cuti hamil, cuti karyawan. Sekian. Demikianlah berita hari ini. Belum selesai. Belum selesai apaan? Udah tokonya mau tutup. Ya, kita jumpa lagi nanti di Breakdance Belum News. Ya, elah, uhuy. Seperti apa kebutuhan? Ya mungkin anak mau masuk sekolah, belum bangun. Kan terpaksa kita bangunkan. Maksudnya paksa ya? Iya. Seperti apa kebutuhan? Ya mungkin anak mau masuk sekolah, belum bangun. Kan terpaksa kita bangunkan. Maksudnya kan ada uang pangkal. Oh, bayar seperti itu. Bayar. Nah, misalnya kita sedang Ya. tidak punya uang Ya. untuk hal yang harus dilakukan. Lakukan. Itu kondisinya terpaksa. Itu boleh. Hutang itu hal yang boleh, tetapi sebaiknya dihindari. Ya, Tapi betul. boleh. Makanya yang tidak boleh itu berhutang untuk hal yang konsumtif. Nah, benar. Hindari itu. Kalau hutang untuk hal yang produktif dan hitungannya jelas, Iya. itu Boleh. 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 Tapi yang jadi masalah kan sekarang seperti Pak Bopak ini, Ya. yang repot, itu kan sudah membisniskan perhutangan. Iya. Jangan untuk yang hal yang konsumtif, apalagi hal yang tidak perlu. Misalnya Anda tidak perlu jam, jangan beli sepatu. Oh iya, benar. Tapi kan nggak ada hubungannya, orang jam-jam nih sepatu-sepatu. Loh, karena kebetulan dia nggak perlu jam dan sepatu. Iya, Makanya beli sesuatu yang perlu. betul. Karena begini, karena hutang itu membawa kegelisahan dan kesedihan di malam hari dan membawa kehinaan di siang hari. Orang yang punya hutang, apalagi Malam. dalam jumlah yang tidak sedikit, Iya. itu kalau malam pasti pusing Kepikiran, memikirkan. betul. Gelisah, selalu Iya. gelisah. Kalau siang saat beraktivitas, apalagi banyak orang yang dia merasa punya hutang, dia akan merasa malu kan? Iya. Apalagi misalnya satu tetangga, satu RT pernah diutangin semua, dia pasti malu ketemu sama RW. Lo kan utangnya ke RT, kenapa Nah, dia pasti malu orang ke satu RT pasti cerita ke Pak cerita RW ke lah Pak Pak. RW-nya. Iya, Iya, nggak benar, mungkin benar. nggak. Orang Ya. satu RT diutang semua. Kalau gitu Iya. warganya pengaduan. Tuh. Itu yang pertama. Yang kedua, yang berhutang itu hendaknya punya niat yang kuat untuk membayar. Membayar. Wajib. Wajib. Karena kalau ada niat, insya Allah pasti ada jalan. Iya. Ya. Yang ketiga harus, nah ini untuk keamanan, harus ditulis dan dipersaksikan. Jadi berapa jumlahnya, Ya. kapan disepakati untuk dibayar, itu ada saksi untuk menghindari sengketa di Kemudian hari. kemudian hari atau di belakang toko. Yang keempat, pihak yang memberi hutang Hutang. Ya. itu tidak boleh mengambil keuntungan atau manfaat dari orang yang berhutang. Ini itu. prinsipnya hutang itu sebenarnya seperti itu. Itu dengan bunga yang berlebihan. Kalau satu kembali ke yang satu tadi, kalau yang berhutang memang dalam kondisi terpaksa, Nah, gitu loh. betul. Tapi rata-rata saya enggak, mereka suka. Karena Anda selalu menawari seperti yang sekarang di online itu, Ya. dia nggak peduli ini orang butuh terpaksa atau enggak, yang penting karena apa, tujuannya memang untuk bisnis. Dia punya modal, punya uang, Mau bagaimana dikembangkan. ini bisa menghasilkan uang dengan cara memberi hutang pada Ya. orang lain. Gitu. Yang kelima, ini bagi yang hutang itu harus segera melunasi ketika dia punya kesempatan. Jangan menunda-nunda. Jadi begitu ada uang, bayar. Bayar hutangnya, jangan sampai ditunda. Karena menunda itu sama dengan melakukan sesuatu nanti gitu. Ya itu ditunda namanya. Maksudnya tetap bayar gitu kan. Betul. Ya. Prinsipnya, ingat teori Newton. Newton pernah mengatakan tekanan itu bisa menimbulkan gaya. Gaya. Jadi supaya tekanan ekonomi dalam hidup kita tidak tinggi, hidup kita jangan kebanyakan gaya. Hidup iya. yang sederhana, Iya. itu paling aman. Lama-lama Dan bisa kalau mati Anda gaya, terpaksa hutang, ini untuk menghindari dan paling aman. Kalau Anda Hutanglah. pengen hutang terpaksa, carilah hutang ke orang yang nggak punya uang. Ya Itu nggak kita akan diutangin dong. Nah, aman. Kita nggak jadi punya hutang. Ah. Itu tips dari saya, mudah-mudahan yang mau berhutang berpikir 2-3 kali untuk berhutang ya. Saya yang dengar itu hanya satu aja. Anda boleh berutang kalau itu memang terpaksa. Itu aja. Silakan, Kang Maman. Jika tak ingin terjerat rentenir, kata Calontong,
jerat terlebih dahulu nafsu berpoya-poyamu. Nafsu mengutamakan keinginan daripada kebutuhan. Dan bila karena suatu hal mendesak tak bisa menghindar dari berurusan dengan rentenir, secepat mungkin upayakan lepas dari jerat mereka, atau Anda tak bisa lepas dari rantai yang mereka jeratkan untuk selamanya. Karena meminjam kepada rentenir, prosesnya bisa sangat cepat, seperti membalik telapak tangan, tetapi ia juga bisa mencabut nyawa dengan sekali hentak. Penarik rantai, bak sosok nirhati, tanpa hati, yang melilitkan rantai besi teramat berat ke leher orang lain yang justru sedang susah bernafas. Tetapi sosok Pak Bopak, mewakili para rentenir, mengatakan, saya kan menolong. Dalam agama tegas disebutkan, utang piutang adalah tolong menolong dan perbuatan yang baik. Namun jika dipersyaratkan ada tambahan dalam pengembalian, itu sudah keluar dari tujuan mengutangi. Terminologi menolong kan artinya tidak menyengsarakan. Karenanya agama betul-betul mengingatkan, transaksi riba lebih besar dosanya daripada berbuat zina 36 kali. Riba tak cuma bikin iba, tapi juga penyebab aib. Iya, terima kasih Kang Maman. Moga-moga malam hari ini banyak manfaat yang kita dapat. Saksikan terus ILK setiap hari Senin dan juga hari Selasa jam 20.30 hanya di Trans 7. Selamat malam, sampai jumpa.